Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Sungguh berat tantangannya, jalan terjal menghadang dari dalam dan luar. Penghalang tak henti, namun semangat juang tak boleh berhenti. Tiadanya kekompakan rakyat dalam meraihnya, terutama pemfitnah, pembenci, para mafia yang tak suka Indonesia lebih baik dan sejahtera. Namun kita tak boleh menyerah, teruslah berjuang bersama. Indonesia emas, bersatu kita bisa raih cita-cita, jayakan bangsa, singkirkan penghalang, lawan kebatilan. Indonesia emas, rakyat sejahtera, keadilan. Jokowi, tugasmu 10 tahun yang lalu untuk Indonesia emas, jangan biarkan berlalu. Usaha untuk menggagalkan, jangan hiraukan. Rakyat Indonesia bersatu demi masa depan. Indonesia emas, bersatu kita bisa raih cita-cita, jayakan bangsa, singkirkan penghalang, lawan kebatilan. Indonesia emas, rakyat sejahtera, keadilan. Mari kita rapatkan barisan, kuatkan persatuan, lawan segala bentuk provokasi dan adu domba. Indonesia emas, impian kita bersama, harus kita wujudkan dengan semangat yang membara. Indonesia emas, bersatu kita bisa raih cita-cita, jayakan bangsa, singkirkan penghalang, lawan kebatilan. Indonesia emas, rakyat sejahtera, keadilan. Peraturan bertata negara yang tak relevan, pejabat DPR bisa berlama-lama menjabat, berperiode-periode berkuasa di Senayan. Namun kepala negara mengapa dibatasi? Kalau pemimpin negaranya bagus terus mengabdi,
kenapa harus berhenti? Ruginya negeri ini. Pengalaman dan kebijaksanaan yang telah teruji hilang begitu saja tanpa bisa dinikmati lagi. Ironi jabatan untung rugi negeri, pejabat DPR bisa berlama-lama, kepala negara dibatasi. Adakah yang salah dengan sistem ini? Atau ada kepentingan lain yang tersembunyi? Pemimpin yang visioner, jujur dan berintegritas sulit dicari, bahkan mungkin langka di dunia. Namun mengapa ketika sudah ditemukan malah dibatasi masa jabatannya? Sungguh ironi. Ironi jabatan untung rugi negeri, pejabat DPR bisa berlama-lama, kepala negara dibatasi. Adakah yang salah dengan sistem ini? Atau ada kepentingan lain yang tersembunyi? Mungkin perlu ada evaluasi dan kajian ulang tentang sistem masa jabatan di negeri ini, agar tidak ada potensi kerugian bagi negara karena kehilangan pemimpin yang berkualitas dan berjasa. Ironi jabatan untung rugi negeri, pejabat DPR bisa berlama-lama, kepala negara dibatasi. Adakah yang salah dengan sistem ini? Atau ada kepentingan lain yang tersembunyi? Semoga para pemangku kebijakan di negeri ini bisa membuka mata dan hati untuk melihat kenyataan bahwa pemimpin yang bagus adalah aset negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Izinkan rakyat kecil ungkapkan isi hati. Ibu Megawati Soekarno Putri, putri sejati. Hubunganmu dengan Pak Jokowi akhir ini berbeda. Politik dan kekuasaan membuat kalian terpisah. Marilah satukan tujuan bersama untuk kebaikan negara Indonesia tercinta. Tangismu dalam kemenangan pemilu 2014 membuktikan engkau sangat mencintai Indonesia. Megawati
negeri dengan teladan yang baik, penuh kasih sayang tanpa ada yang tersisih. Engkau tetap presiden kami yang kelima di hati. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah jasamu. Megawati, Jokowi, satukan hati demi Indonesia yang lebih baik lagi. Lupakan perbedaan, raih tujuan bersama untuk Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Agar kami tidak terpecah belah demi persatuan, demi kesatuan dan demi kerukunan bernegara. Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dan rakyat tanpa terkecuali. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Megawati, Jokowi, satukan hati demi Indonesia yang lebih baik lagi. Lupakan perbedaan, raih tujuan bersama untuk Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Agar kami tidak terpecah belah demi persatuan, demi kesatuan dan demi kerukunan bernegara. Megawati, Jokowi, satukan hati. Semoga Indonesia selalu diberkahi. Bikin sesek hati melihat kenyataan ini. Ijazah yang dikeluarkan IM diakui asli. Teman seangkatan bersaksi membenarkan. Tempat KKN juga memberikan keterangan. Namun mengapa para penegak hukum tak bisa dengan yakin menyatakan ijazah Jokowi asli? Adakah tekanan dari pihak tertentu? Atau ada kepentingan politik yang membayangi? Ijazah Jokowi mengapa tak tegas? Padahal bukti-bukti sudah jelas dan terang. Mengapa pengadilan tak berani memutuskan agar polemik ini segera dihentikan? Rakyat
rakyat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kebenaran sulit untuk ditegakkan? Apakah hukum di negeri ini telah tumpul sehingga tak mampu melawan kepentingan yang kumpul? Ijazah Jokowi mengapa tak tegas, padahal bukti-bukti sudah jelas dan terang. Mengapa pengadilan tak berani memutuskan agar polemik ini segera dihentikan? Semoga para penegak hukum di negeri ini memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran tanpa takut pada tekanan dan intervensi, agar hukum di Indonesia kembali berwibawa dan disegani. Ijazah Jokowi mengapa tak tegas, padahal bukti-bukti sudah jelas dan terang. Mengapa pengadilan tak berani memutuskan agar polemik ini segera dihentikan? Ijazah Jokowi, semoga segera ada kepastian agar kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan. Undang-undang perampasan aset koruptor, mengapa tak disahkan DPR terhormat? Apakah jiwa patriotisme telah sirna? Semangat memperbaiki negeri tak lagi membara. Mencegah korupsi dosa besar dunia akhirat, menyelamatkan negara, menyelamatkan rakyat. Tapi mengapa ini terus terhambat? Adakah kepentingan pribadi yang lebih diutamakan? Mencari celah menghancurkan Jokowi, mantan pemimpin negeri, atau memaksulkan Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Indonesia saat ini. Wahai wakil rakyat di Gedung Senayan, di mana
set. Apakah kalian tak peduli pada negeri ini yang terus merugi karena korupsi? Apakah kalian tak ingin berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih berintegritas tinggi? Wahai wakil rakyat di gedung Senayan, di mana jiwa patriotisme kalian untuk Indonesia yang bersih dan berkeadilan, segera sahkan perampasan aset. Ingatlah sumpah janji saat dilantik untuk membela negara dan rakyat yang tercekik. Jangan khianati amanah yang telah diberikan, segera sahkan perampasan aset demi masa depan. Wahai wakil rakyat di gedung Senayan, di mana jiwa patriotisme kalian untuk Indonesia yang bersih dan berkeadilan, segera sahkan perampasan aset. Indonesia menanti perampasan aset, semoga segera disahkan agar negeri ini selamat. Dituduh ijazah palsu, hati bergejolak, ingin segera membuktikan agar tak terinjak. Langsung tunjukkan ijazah ke publik. Memang benar, namun secara mentalitas politik ada yang terancam. Seperti mencari pembenaran atas diri. Memang benar, tapi ada yang tersembunyi. Secara mentalitas politik sangatlah lemah, mudah ditundukkan lawan. Itulah yang membuat gundah. Dilema ijazah, kekuatan dan kelemahan, antara membuktikan kebenaran atau menjaga pertahanan. Haruskah kita selalu mengikuti kemauan lawan, atau punya strategi sendiri agar tak mudah dikalahkan? Mungkin ada alasan lain yang tak terungkap, mengapa ijazah tak ditunjukkan sejak awal. Bukan karena palsu, tapi karena ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar pembuktian itu. Dilema
kritis dan cerdik, agar tidak terjebak dalam permainan lawan yang licik. Kekuatan dan kelemahan, antara membuktikan kemauan atau menjaga pertahanan. Haruskah kita selalu mengikuti kemauan lawan, atau punya strategi sendiri agar tak mudah dikalahkan? Semoga kita semua bisa belajar dari dilema ini, bahwa politik itu bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga soal strategi, keuangan dan pertahanan diri, agar tidak mudah ditundukkan oleh lawan yang ini. Sebaik-baik manusia, panjang umur, baik amalnya. Seburuk-buruk manusia, panjang umur, buruk amalnya. Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu yang besar. Engkau berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang benar. Dari presiden pertama hingga ke-8, semoga semua dalam lindungan-Mu ya Rahman. Presiden ketujuh kami, Bapak Jokowi tercinta, meski usai menjabat tetap berkontribusi untuk Indonesia. Syukur pemimpin baik, teladan Jokowi, tetap berkarya untuk Indonesia dengan cara yang baru, terpilih masuk Bloomberg, kehormatan bagi bangsa. Semoga Jokowi terus menjadi inspirasi tanpa putus asa. Engkau tetap jadikan Jokowi bermanfaat untuk Indonesia dan dunia dengan jalan yang Kau berikan. Jokowi teladan baik, mari kita ikuti, semangat membangun negeri tanpa henti. Syukur pemimpin baik, teladan Jokowi, tetap berkarya untuk Indonesia dan negara yang baru, terpilih masuk Bloomberg, kehormatan
tanpa putus asa. Mari kita terus berdoa untuk Indonesia, agar selalu diberikan pemimpin yang amanah dan berintegritas, pemimpin yang mencintai rakyat dan negara, serta mampu membawa Indonesia menuju kejayaan. Syukur pemimpin baik, teladan Jokowi, tetap berkarya untuk Indonesia. Dengan cara yang baru, terpilih masuk Bloomberg, kehormatan bagi bangsa. Semoga Jokowi terus menjadi inspirasi tanpa putus asa. Jokowi teladan baik, mari kita ikuti. Semangat membangun negeri tanpa henti. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita untuk Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Pemimpin negeri yang negarawan sejati, mengemban amanah dengan jujur dan berani. Jadilah pejabat yang adil dan bijaksana, melayani rakyat tanpa pilih kasih dan dusta. Jadilah guru yang negarawan sejati, mencetak generasi penerus yang berakhlak tinggi. Jadilah dokter yang penuh pengabdian, membantu menyembuhkan dengan hati tanpa pandang status dan jabatan. Jadilah wartawan dan pemilik media yang negarawan sejati, menyajikan berita yang benar tanpa provokasi dan tendensi, membangun opini publik yang cerdas dan santun demi kemajuan bangsa dan negara yang kita junjung. Siapapun kamu, jadilah negarawan sejati. Untuk Indonesia
sayang. Indonesia menanti karya nyata dari setiap insan yang berjiwa negarawan sejati. Siapapun kamu, jadilah negarawan sejati. Untuk Indonesia yang kita cintai, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik, bermanfaat sepanjang masa. Indonesia, mari kita bangun bersama dengan semangat negarawan sejati di dada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi setiap langkah kita untuk negeri ini. Jokowi orang jujur, Jokowi orang baik. Bukti kejujuranmu tak terhitung lagi. Namun fitnah tetap datang menerjang, menguji keteguhan hati dan keyakinan. Apakah masih kurang bukti yang ada? Jangan jadikan alasan tak mau tunjukkan ijazah ke publik sebagai bukti bahwa ijazah itu palsu. Ini adalah perang keteguhan yang diuji. Jokowi jujur, kami percaya ini bukan soal ijazah semata, namun strategi melawan kejahatan agar kebenaran tetap jadi pegangan. Jokowi tunjukkan ijazah ke publik, belum tentu fitnah akan berhenti. Mungkin itu yang diinginkan mereka, agar Jokowi terintervensi oleh kejahatan terencana. Jokowi jujur, kami percaya ini bukan soal ijazah semata, namun strategi melawan kejahatan agar kebenaran tetap jadi pegangan.
jujur, kami percaya ini bukan soal ijazah semata, namun strategi melawan kejahatan agar kebenaran tetap jadi pegangan. Jokowi jujur, tetaplah tegar, kami bersamamu melawan segala fitnah. Inilah yang strategi besar, inilah yang sedang kita rancang, bagaimana membuat sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Itulah yang kita namakan baru rame sekarang ini, namanya hilirisasi. Jokowi berjuang tanpa lelah, hilirisasi jadi program utama untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayang banyak yang menghalangi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kepentingan sempit jadi alasan menentang kemajuan bangsa sendiri. Hilirisasi Jokowi, harapan negeri, jangan biarkan terhenti. Kita dukung, kita perjuangkan untuk Indonesia yang berdaulat dan gemilang. Sumber daya alam kita limpah ruah, jangan hanya dijual mentah-mentah. Hilirisasi adalah kunci utama menciptakan nilai tambah yang berlipat ganda. Hilirisasi Jokowi, harapan negeri, jangan biarkan terhenti. Kita dukung, kita perjuangkan untuk Indonesia yang berdaulat dan gemilang. Meski banyak rintangan menghadang, Jokowi takkan pernah menyerah. Dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, hilirisasi pasti akan Jokowi, harapan negeri, jangan biarkan terhenti. Kita dukung, kita perjuangkan untuk Indonesia yang berdaulat dan gemilang. Hilirisasi untuk Indonesia maju, adil, makmur dan sejahtera.
baik. Kulihat dirimu bagai Sudirman yang gagah berani. Dalam kepemimpinan, strategi yang jitu, gigih berjuang demi Indonesia tercinta. Seperti Sudirman, engkau tak kenal lelah. Membangun negeri dari Sabang hingga Merauke. Menghadapi tantangan dengan tegar dan tabah. Demi kesejahteraan rakyat engkau berkorban jiwa raga. Jokowi, Sudirman masa kini, teladan bagi kami generasi penerus negeri. Semangatmu membara, takkan pernah padam untuk Indonesia yang adil, makmur dan berdaulat. Seperti Sudirman, engkau sederhana, namun harismamu memancar luar biasa. Dicintai rakyat, dihormati dunia, karena kejujuran dan ketulusanmu yang utama. Jokowi, Sudirman masa kini, teladan bagi kami generasi penerus negeri. Semangatmu membara, takkan pernah padam untuk Indonesia yang adil, makmur dan berdaulat. Semoga semangat Sudirman terus mengalir dalam diri Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia, agar Indonesia semakin jaya dan gemilang di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jokowi, Sudirman masa kini, teladan bagi kami generasi penerus negeri. Semangatmu membara, takkan pernah padam untuk Indonesia yang adil, makmur dan berdaulat. Jokowi, Sudirman masa kini, semoga Allah selalu melindungimu. Jokowi orang jujur, itu yang ku yakini. Mari tolong menolong dalam kebaikan ini. Janganlah membantu dalam kejahatan.
kejahatan. Karena Allah murka, hidup takkan tentram. Pemfitnah menuduh tanpa bukti nyata. Jokowi jujur, ijazahnya ada. Banyak teladan baik pada diri Jokowi. Semoga kita bisa meneladani. Jokowi orang jujur, Jokowi orang baik. Semoga Allah selalu melindungimu dari segala fitnah dan kejahatan, agar engkau tetap kuat dan bersemangat. Jujur, selalu berbuat baik, membangun Indonesia dengan sepenuh hati, menolong sesama tanpa pamrih. Itulah teladan yang harus kita ikuti. Jokowi orang jujur, Jokowi orang baik. Semoga Allah selalu melindungimu dari segala fitnah dan kejahatan, agar engkau tetap kuat dan bersemangat. Mari kita jaga Jokowi dari segala fitnah dan caci maki. Karena ia adalah pemimpin yang jujur, yang selalu berjuang untuk rakyat. Jokowi orang jujur, Jokowi orang baik. Semoga Allah selalu melindungimu dari segala